Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, as you can see here, we're gonna learn about the ujian tertulis berbasis komputer. Okay, we will have another word. Okay, we will dare the ujian tertulis berbasis komputer. Okay, Sobat Belajar, as you know, ujian tertulis berbasis komputer itu has so many variations and so many, quite of things. Ya, jadi ujian tertulis berbasis komputer itu sangat unik. Dia itu bentuknya wow, super duper amazing, okay? And biasanya the most stressful moment is that kalau misalnya udah ngeliat si ujian tertulis berbasis komputer, enggak, Sobat Belajar, yang langsung terpikirkan adalah teksnya itu panjang, okay? I cannot say no, karena memang si ujian tertulis berbasis komputer ini identik dengan paragrafnya yang panjang banget, dan topiknya itu dia sedikit quite more escalated, ya. Jadi dia akan lebih sedikit serius, okay, but fortunately dia juga nanti ada topiknya yang quite common and really familiar with us. Okay, so without further ado, let's get started. Yep. This one, Sobat Belajar, seperti biasa, si ujian tertulis berbasis komputer itu, more often than not, dia akan seperti ini. Which is, dia akan banyak sekali paragrafnya, dan juga isi dari tiap-tiap paragraf itu akan banyak. It can be more than 3 lines or more than 5 lines. It depends on the context, ya. Tapi yang jadi fokusnya adalah, kita langsung aja ke pertanyaannya ya, Sobat Belajar. Jadi, kalau ngeliat ini udah let go, tapi let go-nya, lihat dulu. Dia ini sebenarnya pertanyaannya itu minta apa sih? Oke, karena belum tentu dari keseluruhan pertanyaan yang ada dalam UTBK itu meminta kita untuk bisa paham keseluruhan isinya. Oke, jadi nanti sayang banget kalau misalnya kita udah stressful di awal, padahal sebenarnya pertanyaannya itu simple. Kan lumayan ya buat add up your score. Oke, so we have it here. Which paragraph explains how the study was conducted? Nah, kalau yang ini, Sobat Belajar, you can see it here. Dia ini letaknya, okay, berkaitan dengan, atau tipe soalnya, itu berkaitan dengan lokasi. Here, okay. I'm gonna make it in this one. Okay. Ini. Pilihannya simple, cuma angka 1, 2, 3, 4, 5, okay. Dan pertanyaannya which paragraph. Nah, yang ini Sobat Belajar berarti dia sebenarnya minta dikasih tahu lokasinya itu ada di mana. Nah, berkaitan dengan lokasinya itu sebenarnya dari pilihan ini itu juga bisa jadi satu titik terang kita kalau jawabannya itu ada di antara 5 paragraf ini. Oke? Taking for example, ternyata nanti yang ada di passage-nya itu more than 5 paragraphs. Nah, karena di sini pilihannya cuma ada 5 paragraf, berarti fokus kita cuma ke 5 paragraf pertama. Karena dia bilang di sini 1 sampai 5. Oke, berarti dia berurut 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, itu dia yang bisa jadi satu titik terang dari soal ini. And another hint is that dia itu minta informasi terkait ini. How the study was conducted. Berarti nanti when we refer back to the passage, yang kita keep in mind adalah informasi ini yang kita cari. Okay? Seperti biasa, kita pakai scanning. Okay? Jadi keywords-nya adalah study dan juga conducted. Itu yang bisa kita keep in mind from the first one. And second one, ketika kita membicarakan tentang how. Okay, remember the keywords, how. Nah, berarti another hint adalah nanti kita cari di teksnya itu berkaitan dengan penjelasan bagaimana sih studinya ini. It can be steps, it can be something that need to be taken into consideration. Okay? Jadi Sobat Belajar di sini, walaupun pertanyaannya simple, be careful with that. And this, pertama, kita bisa tahu letaknya di antara 5 options ini, from 1 to 5. Okay? And next one, yang harus kita cari adalah how the study was conducted. Okay? Dan another-nya sebagai option-nya, kita bisa ambil dari keyword how, berarti nanti seandainya
ternyata di paragraf itu nggak ada kata-kata how the study conducted or something similar to that, kita bisa tahu kalau yang kita cari adalah yang berkaitan tentang stepnya or something, okay? Yang berkaitan dengan the study was conducted. It can be something or points to be taken into consideration, okay? Atau memang dia step-stepnya, okay? Nah, berarti kita udah dapat itu, kita langsung lihat ke this one, ke passage-nya. Here we go. Nah, dari 3 paragraf ini, kita bisa pakai teknik baca yang scanning, oke? Okay? Kalau misalnya pakai teknik baca scanning, tadi keywords kita adalah study, conducted, and how. How was the study conducted? Intinya itu, oke? Okay. This one, dia nggak ada containing, conducted, tapi dia ada kata study, oke? Okay. You can stop like a few moment here, tapi kita lihat dulu apakah dia walaupun ada menyantumkan keywords yang mirip atau sama persis dengan apa yang ada di pertanyaan, okay, dia itu sebenarnya sesuai nggak ya konsepnya dengan yang kita cari, okay? Nah, di sini kita bisa lihat, according to a study of people in France, in the study, the researchers from Harvard University noted that people with more education didn't experience the same types of issues with their thinking or so-called cognitive skills, even if they had the same amount of exposure to these chemicals. Nah, berarti di sini bukan ya, sobat belajar, karena dia di sini cuma bilang according to a study of people in France. Nah, sedangkan tadi menurut si pertanyaannya yang perlu kita cari adalah how the study was conducted. Berarti kita butuh detailnya, nggak cuma kata-kata studinya. Kalau di sini dia cuma bilang aja to a study of people in France. Okay. Nah, di sini even though di sini dia mention again in the study, tapi di sini dia cuma bilang noted that people with more education didn't experience or so on and so forth. Nah, di sini dia cuma menjelaskan hasilnya, ya. Sedangkan yang mau kita cari adalah how, okay, instead of the result. Berarti yang ini bukan. Okay, be careful with that. Ya, sobat belajar. Jadi meskipun dia menyantumkan kata-kata yang kita ambil sebagai keywords, you need to be careful karena belum tentu dia itu jawabannya yang tadi sesuai dengan keywords yang tertera di situ, ya. Jadi dibaca dulu, okay, be careful with that. Okay, moving on. Second paragraph. A researcher from Harvard University in Cambridge states that people with more and so forth, okay. Nah, di sini juga dia nggak ada keywords-nya berkaitan dengan how, study, and conducted. Dia nggak ada. Dia menjelaskan lebih lanjut tentang yang tadi dari Harvard University dan states that, okay. Nah, berarti dia again menjelaskan tentang result-nya, okay. Nah, berarti ini bisa kita cross out, dia nggak ada di situ, okay. Well done. Nah, kita lihat ini dari awal, okay, dia udah cantik banget, okay, dia udah menarik karena dia langsung pakai kata-kata in conducting the study. Study, conduct. Ya. Okay. Nah, yang di sini dia bedanya pakai past participle conducting. Kalau yang tadi dia di sini pakai present participle, kalau misalnya tadi yang di pertanyaan itu pakai past participle, tapi intinya dia sama, how was it is conducted. How it was conducted. Ini in conducting the study. Okay. Lalu on, the grammar one. Terus kita lihat lagi, the investigators followed more than 100 people who worked at the French National Gas and Electronic Company. While working at the company, the participants were exposed to 4 types of solvents: coordinated solvents, and petroleum, and aromatic solvents. Okay. The researchers assessed the workers' lifetime exposure to the solvents and tested their thinking skills when they were an average of 59 years old. By this time, 91% of the study participants were retired. Nah, di sini sobat belajar take a look. Dia ini menjelaskan bagaimana sih studinya itu memang conducted. Ya, dimulai dari participants-nya, okay. Terus dia pakai bahan apa? Okay. Dan di sini dia juga menunjukkan poin apa sih yang diperhatikan perubahannya. Okay. Nah, in other words, berarti dia ini memang si conducting the study-nya betul-betul menjelaskan isi dari how the study was conducted. Third paragraph. Okay. Nah, kalau misalnya seperti ini, sobat belajar udah langsung aja ke pilihan jawabannya. Okay. This one. Which paragraph explains how the study was conducted? C. Third paragraph. Okay.
was conducted, ya. So, from this type of questions, yang perlu diperhatikan adalah sobat belajar ambil keywords-nya, oke? Sebelum ambil keywords-nya, it is even better for you to understand dia ini tipe pertanyaannya apa, oke? Dia tipe pertanyaannya itu yang berkaitan dengan lokasi dari informasi yang dia minta. Nah, setelah sobat belajar lihat, ini ada pilihannya from A to E, dia dari paragraf 1 sampai paragraf 5, berarti kalau misalnya nanti passage-nya lebih dari 5 paragraf, dari paragraf 6 dan setelahnya itu biarkan aja, karena di sini pilihannya cuma 1 sampai 5. Oke, and next one, ketika diambil keywords-nya dan refer back ke passage-nya, udah ada kata-kata yang mirip, be careful, oke? Jangan terlalu cepat percaya, perlu dibaca lagi. Seperti tadi contohnya, dia memang ada kata-kata study di first paragraph, tapi ternyata konsepnya setelah kita baca, dia itu nggak menjelaskan tentang how the study was conducted. Oke, nah itu yang perlu diperhatikan, salah satu triknya si UTBK, oke, dia keywordsnya akan ada mirip-mirip, ada banyak yang mirip, oke, di passage-nya, jadi sobat belajar perlu hati-hati, ya. Oke, brilliant. Going on. Oke. This one, which of the following best shows the interrelated ideas of good education at earlier ages and cognition at later ages discussed in the passage? Interrelated ideas. Nah, ini sobat belajar, if you know this, ini dia sama dengan relationship. Oke. Maksudnya relationship gimana Kak Rizka? Nah, sobat belajar, maksudnya relationship adalah nanti akan ada dua hal. Nah, nanti pertanyaannya menanyakan tentang dua hal ini, perbandingannya sama dengan apa? Analoginya mirip dengan apa? Nah, nanti gimana cara kita tahu analoginya? Kita lihat di passage-nya. Dia itu dijelaskan seperti apa, oke, dan detailnya itu seperti apa. Nah, nanti ketika menyocokkan dengan yang ada di sini, kita juga perlu hati-hati. Karena more often than not, dari pilihannya, dia akan ada yang sedikit mirip-mirip, tapi sebenarnya mereka itu korelasinya nggak apple to apple, gitu. Jadi nggak langsung straightforward, oke? Jadi kita perlu lihat hati-hati nanti setelah tahu dari passage-nya, kita go back ke pilihan jawabannya, nanti kita lihat mana yang paling apple to apple, sesuai dengan apa yang dijelaskan di passage-nya, ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau tipe soal yang seperti ini, sobat belajar kita ambil keywords-nya. Ya, jadi keywords dari apa sih hal-hal yang dianalogikan yang perlu kita cari hubungannya atau detailnya yang ada di passage itu. Oke, di sini dia bilang which of the following best shows the interrelated ideas of good education at earlier ages, well, and cognition at later ages discussed in the passage. Nah, berarti dua ini menjadi modal sobat belajar untuk dilihat di teksnya. Mereka ini, dua hal ini dijelaskan seperti apa, hubungan mereka seperti apa. Oke, gimana sih si good education ini akhirnya menjadi deciding something yang berkaitan dengan cognition. Oke, kita dapat itu. Good education and cognition at later ages. Nah, ini juga bisa jadi keywords kita untuk baca scanning nanti di passage-nya yang menyebutkan tentang ini. Oke, so we have good education at earlier ages dan juga cognition at later ages discussed in the passage. Okay, let's scan. Ini people with less than high school, berarti kita perlu cari tadi yang good education and cognition. Okay. Work with solvents may have problems with their thinking skills later in life, according to a study of people in France. In the study, the research from Harvard University noted that people ini nggak ada. Okay. Nah, hati-hati sobat belajar. Ada cognitive di sini. Nggak adanya dari sini, tapi ternyata di bawah ini dia juga ada, so be careful with that, ya. Ada cognitive skills, kita lihat. Tadi dia clue-nya adalah kita perlu cari good education dan juga cognitive. Good education earlier, cognitive-nya later. Nah, sekarang kita lihat dia sebelum menyebutkan cognitive, apakah ada yang berkaitan dengan good education-nya? Let's take a look. Dia bilang, in the study, the researchers from Harvard University noted that people with more education didn't experience the same types of issues with their thinking, or so-called cognitive skills, even if they had the same amount of exposure to these chemicals. Okay, education here. Kita lihat ya.
Ternyata dia ada education, ada cognitive. Hubungannya dia apa? Kita bisa lihat dari sini. People with more education didn't experience the same types of issues with their thinking or so-called cognitive skills. Nah, dari sini kita bisa highlight lagi. Ternyata kalau misalnya orang-orang, participants-nya di sini, hasilnya adalah kalau orang-orangnya itu mendapatkan hak, atau mendapatkan kesempatan untuk bisa ada di pendidikan, di level pendidikan yang lebih banyak lagi, Jadi for example, ada yang cuma sampai SMP, ada yang sampai SMA, ada juga bangku universitas. Ternyata semakin tinggi kesempatannya atau semakin banyak, jenjang pendidikan yang pernah dirasakan atau yang pernah diikuti, dia akan memiliki dampak ke cognitive skills. Dampaknya kita bisa lihat dari sini. Dia bilang, people with more education didn't experience the same types of issues with their thinking or so-called cognitive skills. Nah, berarti di sini kita bisa lihat kalau nanti beda antara orang-orang yang more education and less education in terms of cognitive skills-nya. Nah, sekarang tinggal kita lihat dia itu nanti hubungannya seperti apa. Apakah ada dijelaskan lagi di paragraf yang setelahnya untuk memberitahu lebih jauh atau detailnya terkait dengan statement yang ada di first paragraph. Nah, second paragrafnya kita lihat sobat belajar. A researcher from Harvard University in Cambridge states that people with more education may have a greater cognitive reserve that acts like a buffer. People with more education may have a greater cognitive reserve that acts like a buffer. You got it. Ini di paragraf pertamanya itu dijelaskan kalau nanti ada perbedaan antara orang-orang yang with more education dengan cognitive skills-nya itu akan berbeda. Nah, perbedaannya ternyata langsung ada di paragraf kedua. Sobat belajar. You can see it here. People with more education may have a greater cognitive reserve that acts like a buffer. Greater. Nah, berarti di sini hubungannya kita bisa lihat kalau education-nya itu dia semakin tinggi, maka kognitifnya itu dia juga semakin tinggi. Berarti nanti kita cari di pilihan jawaban mana yang analoginya sama seperti itu. Jadi ketika yang satu ini tinggi, maka kesempatan yang ini atau tingkatan yang satunya ini dia juga ikut tinggi. Mereka saling mendukung. Let's go back. So we have these 5 options. Yang A, lower education and harder physical work. Hati-hati ya, sobat belajar. Dia di sini pakai kata-kata education. Nah, ini juga sama seperti yang di sini education. Well, tapi kita lihat dulu. Seperti yang sering Kariska bilang, hati-hati ya sobat belajar, walaupun dia itu menyantumkan keywords yang sesuai dengan pertanyaannya atau yang ada di passage-nya itu belum berarti dia langsung jawabannya benar ya. Jadi kita lihat dulu yang ini lower education and harder physical work. Jadi kalau misalnya educational lower, maka harder physical work. No. Kita nggak membicarakan tentang yang berkaitan dengan physical work, Belum tentu orang-orang yang punya kesempatan lebih sedikit, atau jenjang pendidikannya, tamatan sekolahnya itu lebih kecil, secara tingkatan, dia itu akan experience this one, harder physical work, belum tentu. Nah dia ini berarti yang A itu kurang signifikan hubungannya, ya. Nah, berarti ini langsung kita cross out. Well done. Yang B, better communication and fewer conflicts. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya ini, apakah langsung dengan ini? Sobat belajar. So, if we have communication which is better, so it is resulted in fewer conflicts. Ya, Kalau misalnya kita bisa mengomunikasikan sesuatu dengan lebih baik, berarti akan sedikit sekali kesempatannya atau chance-nya untuk kita bisa ada di sebuah situasi yang konflik. Nah, berarti jawabannya bisa kita simpan yang ini, yang B. Kita perlu lihat lagi apakah nanti ada pilihan yang menyantumkan jawaban yang jauh lebih signifikan, jauh lebih mirip, kaitannya dengan si penjelasan good education at earlier ages.
dan juga cognition at later ages. Nah, yang C, quality practice and better confidence. Quality practice and better confidence. Nah, dia bilang kalau practice, latihannya berkualitas, better confidence. Nah, oke, nah di sini hati-hati. Yang menjadi syarat atau yang menjadi ukuran sesuatu, confidence, dia itu nggak cuma quality practice. Kita butuh support and anything, ya. Berarti yang ini, dia itu kurang apple to apple, ya. Sobat belajar, berarti ini bukan. Udah kelihatan. Jadi sobat belajar perlu think more. Apakah ketika ini dihubungkan mereka apple to apple sesuai dengan details yang dijelaskan dari dua keywords yang tadi kita cari, ya. Next, less exercise and more anxiety. Kalau kita exercise less, we will have more anxiety. Belum tentu juga, oke? Yang menjadi ukuran anxiety, less, more, atau sesuatu yang menjadi dampak, kita have more or less anxiety, itu dia nggak apple to apple sama si less exercise, ya. Berarti ini juga bukan. Yang I, better education and fewer jobs. Nah, ini apalagi better education tapi fewer jobs. Oke, nah ini juga bukan. Justru kalau kita punya better education, we have many options of jobs, ya. Nah, berarti yang tersisa adalah yang B, better communication and fewer conflicts. Oke, if you think, ketika kita memiliki komunikasi yang baik, or even di sini dia better, lebih baik, maka akan ada less chance untuk ada di situasi konflik. Oke. Berarti jawabannya langsung yang B. Oke. Nah, jadi sobat belajar untuk tipe pertanyaan yang seperti ini, oke, hati-hati dengan keywords-nya ketika nanti referring back ke passage-nya, ya. Jadi belum tentu kalau misalnya dia bilang ada education, ada cognition, belum tentu nanti konsepnya sama dengan yang di sini. Oke, hati-hati. Lihat relationship-nya seperti apa. Oke, itu yang pertama. Dan kedua adalah interrelated ideas. Ini sebenarnya dia adalah variasi dari yang biasanya di soal itu relationship. Oke, ini ya. Sama seperti main ideas juga dia ada banyak, ada topic, oke, primarily concerned, ya. Dan di sini juga variasi dari relationship, dia pakai kata-kata interrelated ideas. Oke, nah itu dari sisi pertanyaan. Dan ketika ke jawaban, sobat belajar perlu lihat mana yang apple to apple, benar-benar mirip, benar-benar sama analoginya dengan yang diminta di sini, dan juga detail yang dijelaskan di passage-nya nanti. Oke, nice. Sekarang kita lihat di sini. Assumes that. In the passage, the author assumes that. Berarti kita harus cari asumsi. Oke, asumsi dari the author. Nah, dari sini sobat belajar yang bisa kita lihat, oke, ada 5 pilihan jawaban. Education helps people build up complex thinking skills. 32% of people have similar problems in their learning. There is a link between early education and later cognitive skills. Less educated workers have fewer problems with their thinking skills. Last but not least, we have investment in education could protect the students from unemployment. Di sini asumsi. Oke, berarti asumsi itu erat kaitannya dengan opini. Ya, sobat belajar, berarti kita bisa lihat di sini mana sih asumsinya si author-nya. Nah, dari sini sobat belajar nanti bisa lihat dari kata-kata yang pakai auxiliary. May, might, can, could, ya. Karena ini auxiliary, dia membicarakan tentang possibilities. Nah, ini bisa jadi hint dan juga petunjuk untuk sobat belajar nanti yang berkaitan dengan assumption, itu dia mirip, oke, dengan hal-hal ini. Jadi dia pakai modal auxiliary secara grammar, ya, karena berkaitan dengan possibilities. Oke, nah tinggal kita lihat di sini. Dari paragraf pertama, sobat belajar itu udah kelihatan yang pakai modal. May, here. People with less than a high school education who work with solvents may have problems with their thinking skills, later in life, according to a study of people in France. Nah, di sini kita bisa lihat people with less than a high school education who work with solvents may have problems with their thinking skills later in life, according to a study of people in France.
Oke, dia udah mulai dengan itu. Nanti kita bisa lihat, oke, asumsinya adalah kita bisa lihat asumsi dari yang ada di teks ini. Nanti dia akan menyebutkan hal-hal yang terkait dengan itu. Oke, contoh misalnya dia akan membangun asumsi tentang A. Nanti kita bisa lihat dari paragrafnya itu, Sobat Belajar, dia akan terus membicarakan tentang si A-nya itu. Ya, oke. Nah, di sini, in the study, the researchers from Harvard University noted that people with more education didn't experience the same types of issues. Oke, nah dia menjelaskan tentang ini. Tadi dia bilang, with their thinking skills that are in life. Oke, yang berkaitan dengan education dan juga kognitifnya. Oke. Dia bilang lagi di sini, from Harvard University noted that people with more education didn't experience the same types of issues. Oke, nah ini adalah fenomena yang lainnya. Oke. Selain dengan thinking skills, lebih lanjutnya dia bilang issues-nya itu juga beda dari thinking-nya itu. Oke, nah ini dari first paragraph. Second paragraph-nya, a researcher from Harvard University in Cambridge states that people with more education may have a greater cognitive reserve that acts like a buffer, discloses them the brain to maintain its ability to function in spite of damage. This may be because education helps This may be because education helps build up a dense network of connections among brain cells. Nah, dari sini kita bisa lihat this may be because. Kalau yang ini, Sobat Belajar, dia memang pakai may. Tapi dia di sini menyantumkan according to study of people in France. Nah, berarti ini bukan asumsi, karena di sini fakta. Faktanya itu berdasarkan study, research. Oke, wow. Yang di sini ketika dia memang menjelaskan tentang study, tapi di sini dia mulai bermain asumsi. Ya. This may be because education helps build up a dense network of connections among brain cells. Ya. Ini Sobat Belajar kelihatan banget. Oke. Nah, ini berarti jawabannya di sini. Nah, kalau misalnya ragu, kita bisa baca skimming, ke paragraf yang setelahnya. In conducting the study, the investigators follow more than. Nah, kalau yang ini tadi seperti soal-soal yang sebelumnya, ini tadi ada di soal yang sebelumnya, ini berkaitan dengan how the study was conducted. Berarti ini membicarakan tentang detail bagaimana si studinya itu dilakukan, ya. Lebih ke steps dan juga detailnya. Tapi dari sini, untuk jawaban pertama, untuk guessing awal, kita udah dapat light-nya. Dia berkaitan dengan education helps build up network of connection among brain cells. Well, ini dari paragraf yang ini, Sobat Belajar, kita bisa lihat lagi. The respondents studied worked at the company for their entire career and 58% had less than a high school education. Of those without a high school diploma, the study revealed 32% had problems with their thinking skill. In contrast, dia pakai angka-angka ini, Kalau angka-angka ini, Sobat Belajar, this one, ini fakta, ya, karena dia berani pakai ini, angka-angka ini. Berarti ini bisa kita tinggalkan, Nah, last paragraph, the findings suggest that efforts to improve quality and quantity of education early in life could help protect people's cognitive abilities. Be careful with this. Dia ada auxiliary, cool, tapi dia dari sini. This findings suggest that. Berarti di sini ini bukan author assumption-nya, ya. Di sini dia referring back ke salah satu finding, ke salah satu research, ya. Berarti walaupun dia ada quote ini, si paragraf yang terakhir ini nggak bisa kita jadikan jawaban, Nah, berarti tadi jawabannya ada di sini, di second paragraph, this one. Tuh ya, coba belajar. This may be because education helps build up a dense network of connections among brain cells. Udah deh, tinggal kita lihat ke pilihan jawabannya. This one. Ya. Yang A. Education helps people build up complex thinking skills. Ya. Jawabannya persis, helps people build up complex thinking skills.
Well, sobat belajar, jadi untuk tipe pertanyaan yang ini, ketika udah dapet ini assumption, ya, nanti sobat belajar bisa cari di teksnya, itu dia yang pakai auxiliary. May, might, could, can, shall, should, ya. Tapi perlu hati-hati lagi. Walaupun nanti dia ada auxiliary-nya, kita harus lihat dulu apakah dia referring back to salah satu finding or research atau enggak. Karena kalau misalnya ternyata dia referring back, berarti itu bukan assumption, itu fact. Ya, sobat belajar. Jadi again, untuk yang ini, assumption, this one, author, bukan researcher. Kalau misalnya ternyata author itu researchernya, that's good. Tapi kalau yang di sini ternyata dia langsung specific the author. Berarti langsung kita cari tadi dari auxiliary dan juga yang dikemukakan oleh si author-nya. And next step, langsung lihat pilihan jawabannya mana yang sesuai dengan tadi, kita tandai sebagai jawabannya. Sobat belajar? Amazing. Nah, this one. Again, dia minta tentang location. Pilihan jawabannya 1 to 5 sama. And in this case, pertanyaannya itu, in which paragraph does the author mentions conditions for better education? Author, mentions, conditions for better education. Udah dapet informasi yang perlu kita cari, dan pilihan paragrafnya dari 1 sampai 5, berarti langsung kita lihat nanti ke teksnya dari 5 paragraf ini, dan ada informasi ini. Conditions for better education langsung ya, sobat belajar. Ketika udah dapet keywords-nya, udah dapet tipe pertanyaannya seperti apa, pilihan jawabannya ada di mana, langsung kita ke passage-nya to save more time. Ya. Kita lihat dari first paragraph, apakah dia menjelaskan tentang conditions of education. Di sini dia menjelaskan dari tadi ya, udah sering kita bahas, Ini dia menjelaskan tentang klaimnya ini dari study yang ini, yaitu people with less than a high school education who work with solvents may have problems with their thinking skills later in life. In the study researchers, a next type of issues, berarti dia bukan menceritakan tentang condition untuk better education-nya, ini bukan. Next, a researcher from Harvard University in Cambridge states that people with more education may have a greater cognitive reserve. See, yang ini masih menjelaskan tentang yang ini. Masih menjelaskan tentang paragraf pertama yang membicarakan tentang people's education dan hubungannya dengan cognitive skills. Dan juga di sini tadi ada assumption-nya. Berarti ini langsung kita cross out. Dia nggak menjelaskan tentang itu. Nah, tadi juga di paragraf ketiganya, udah kita bahas, dia ini menjelaskan tentang how the study was conducted, bukan conditions-nya. Ya, ini bukan. This one. Fourth paragraph, yang tadi baru kita sentuh sedikit, yang baru kita lihat, dia ini banyak mention about numbers, which refers to result of study. Kita bisa bacanya skimming. Kita baca secara skimming untuk tahu dia ini membicarakan tentang apa, atau baca scanning, tinggal kita lihat dia ini ada education or not. But I recommend you ini bacanya pakai yang skimming. Kita lihat the respondents studied work at the company for their entire career and 58% had less than a high school education. Of those without a high school diploma, the study revealed 32% had problems with their thinking skills. In contrast, only 16%. Nah, ini dia menjelaskan tentang resultnya, ya, sobat baca, ini udah kelihatan. In contrast, moreover, those with significant exposure. Nah, berarti ini juga bukan. Ya udah deh. Tersisa ini ternyata. Kita lihat ya. These findings suggest that efforts to improve quality and quantity of education early in life could help protect people's cognitive abilities later in life. The researcher says that investment in education could serve as a broad shield against both known and unknown exposures across the lifetime.
Okay, that's one home. This is especially important given that some evidence shines that viral levels of permissible exposure for same solvents may be insufficient to protect workers against the health consequences of exposure. While the study uncovered an association between education level, solvent exposure, and thinking skills, it didn't show a cause and effect relationship. Nah, di sini sobat belajar, let's see here. Nah, di sini dia menjelaskan tentang kondisinya. Oke, di sini kondisinya adalah efforts to improve quality and quantity of education early in life could help protect people's cognitive abilities later in life. Dia udah mulai tuh menjelaskan tentang kondisi pendidikannya. Kalau ternyata di-improve quality and quantity-nya of education early in life, itu dia bisa help protect people's cognitive abilities. Itu udah mulai kondisi education seperti apa yang improved both quality and quantity, yang akhirnya nanti help protecting people's cognitive abilities later in life. First one. Next, the researcher says that investment in education could serve as a broad shield against both known and unknown exposures across the lifetime. Dia bilang nextnya a broad shield against both known and unknown exposures across the lifetime. Again, dia menjelaskan tentang itu. This is especially important given that some evidence shines that viral levels of permissible exposure for some solvents may be insufficient to protect workers against the health consequences of exposure. Di sini dia menjelaskan, oke, udah kelihatan dari first sentence and second sentence and third sentence, dia ini menjelaskan tentang kondisi pendidikannya, oke, yang better. Udah deh, langsung kita ke pilihan jawabannya. Here, in which paragraph does the author mentions conditions for better education, improved quality and quantity? Kalau tadi yang ada di teksnya, ya, buat belajar, oke. Berarti ini langsung pilihannya yang 5 paragraph, in the 5th paragraph. Ya, jadi sobat belajar, untuk this type of question sama seperti yang tadi, yang sebelumnya dia location, langsung lihat keywords-nya, ambil keywords-nya, terus lihat. Oke? Nah, terus don't forget di pilihannya ini ada di paragraf berapa. Itu akan memudahkan sobat belajar untuk memilih yang mana. Apalagi kalau misalnya ternyata yang tersedia itu nanti di teksnya lebih dari 5 paragraf. Karena pilihannya cuma 1-5, ya udah. Yang jadi fokus sobat belajar cuma paragraf 1 sampai dengan paragraf ke-5. Oke. This one. The last paragraph of the passage implies that. Nah, kalau yang ini sobat belajar dia tipe pertanyaannya adalah implication. Oke, implication, baru nanti kita lihat si last paragraph-nya itu, dia udah spesifik, last paragraph, membicarakan tentang apa. Nah, dari informasi yang diberikan, nanti kita bisa langsung ambil implikasinya, sebenarnya dia itu mau bilang ini. Tapi packaging-nya atau kemasannya dia itu bilangnya seperti itu. Oke, nah, berarti langsung kita lihat last paragraph. Last paragraph, where are you? This one, yang tadi findings. Oke, berarti kita langsung fokus ke sini aja. Sobat belajar nggak usah lihat ke paragraf yang sebelum-sebelumnya because it is necessarily needed. Karena dia langsung bilang last paragraph, langsung aja ke last paragraph ya. Oke. These findings suggest that efforts to improve quality and quantity of education early in life could help protect people's cognitive abilities later in life. Researchers say that investment in education could serve as a shield against both known and unknown exposures across the lifetime. Nah, tadi kita udah lihat gambaran awalnya di sentence 1, 2, 3, dia itu membicarakan tentang conditions of better education. Seperti apa sih yang tadi ya, yang udah kita bahas? Improve quality and quantity, itu dia bisa berpengaruh to help protecting people's cognitive abilities later in life. Oke, nah berarti tinggal kita baca sisanya, dia itu menjelaskan tentang apa sih? Jadi kita nanti bisa tahu implikasi dari last paragraph ini itu apa. Ya, sobat belajar, let's see here. This is especially important given that some evidence shines that viral levels of permissible exposure for some solvents may be insufficient to protect workers against the health consequences of exposure.
while the study uncovered an association between education level, solvent exposure, and thinking skills, it didn't show a cause and effect relationship. Here. Ini yang jadi clue kita dari sini. Sobat belajar ini kan membicarakan tentang findings. Oke, berarti dia sebenarnya menjelaskan tentang salah satu study. Oke, nah specifically itu lebih ke findingnya. Nah, di sini dia bilang while, ya sobat belajar, while the study uncovered an association between education level, solvent exposure, and thinking skills, it didn't show a cause and effect relationship. Oke, jadi walaupun ini dia bilang ada hal-hal ini, ada asosiasinya, oke, tapi ternyata dia itu didn't show a cause and effect relationship. It didn't show a cause and effect relationship. Berarti kita tinggal cari implikasinya. Kalau misalnya dia dibilang didn't show a cause and effect relationship, maksudnya apa ya? Kita bisa ambil maknanya apa ya? Let's take a look at the options. Okay, this one. The previous research is questionable. Further research needs to be carried out. Education level isn't related to thinking. Exposure to solvents lower cognitive skills. Health consequences or issues in the workplaces. Nah, kalau yang ini kita bisa langsung cross out karena dari keywords yang tersedia tadi di last paragraph, dia itu nggak lagi membicarakan tentang health consequences. Ya, berarti langsung aja di cross out. Ya, sobat belajar. Jadi kita tinggal lihat yang 4 ini. Yang D, exposure to solvents lower cognitive skills. Nah, yang ini justru kita bukan exposure ke lower cognitive skills-nya, ya. Justru si lower cognitive skills-nya itu dia yang tadi kita asosiasikan, bukan justru di-expose, ya. Bukan yang justru kita kasih ke orang, gitu intinya. Berarti ini bukan. Yang C, education level isn't related to thinking. Implies that the last paragraph, education level isn't related to thinking. Hati-hati dengan ini, dia tadi ada mention association, tapi yang jadi masalah adalah nggak ada si cause and effect relationship-nya. Ya, berarti yang jadi implikasinya bukan education level is not related to thinking, tapi dia justru butuh sesuatu sebagai penguatan. Ya, sobat belajar, karena walaupun ada asosiasinya yang memang di-considerate, tapi dia itu nggak ada cause and effect relationship-nya, ada yang kurang di situ poinnya. Nah, berarti ini bukan. Okay, so we have 2 options remained. We have A and B. The previous research is questionable. Further research needs to be carried out. Among these two, okay, between these 2 options, jawabannya sobat belajar itu dia lebih ke this one, B. Kenapa kak aku B? Tadi kan dia bilangnya there is no cause and effect relationship. Berarti implikasinya the previous research is questionable. No. Oke, sobat belajar, so be careful. Walaupun dia tadi bilangnya ada association dan juga didn't show a cause-effect relationship, bukan berarti the previous research is questionable. Ya, berarti ada sesuatu yang kurang. Ya, yang tadi dibahas di research-nya itu lebih ke association. Jadi hubungannya ini dengan ini. Oke. Nah, yang tadi disebutkan di paragraf terakhir atau last line-nya adalah dia itu tidak ada yang cause and effect relationship between this and this. Berarti yang kita butuhkan sobat belajar itu lebih ke yang B. Yang A-nya biarin aja karena dia membahas tentang association. Ya, sedangkan tadi dia itu udah kasih petunjuknya kalau harusnya ada nih lebih lanjut. Kan didn't show that point. Nah, berarti jawabannya bukan questionable, tapi justru further research needs to be carried out. Sobat belajar, so that's for the ujian tertulis berbasis komputer. Something that I need to tell you, hati-hati dengan pengerjaannya, ya, hati-hati dengan keywords-nya, hati-hati dengan pilihan jawabannya,
Especially tadi contohnya adalah yang relationship, perlu lihat yang apple to apple, oke? Dan penting juga walaupun dia nanti pilihan jawabannya ada keywordsnya sesuai dengan pertanyaannya dan juga sesuai dengan passage-nya, bukan berarti dia itu benar, oke? Jadi dilihat dulu nanti apakah sesuai dengan konsepnya yang dijelaskan dan juga ditanyakan dan pilihan jawabannya. Oke, Sobat Belajar, so that's for the ujian tertulis berbasis komputer. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!